Ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak memiliki harapan apapun kecuali kita ingin bertemu karena rasa rindu dan mencintainya, kita akan mendapatkan segalanya. Maka bangunlah dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkan segalanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak pernah mengakui apapun yang ada dalam diri kita. Seluruh kekhidmatan kita, rasa dan cinta kita hamparkan pada seluruh semesta yang menjadi jalan hidup kita dan jalan kita kembali. Tuhan mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari dunia, bagian dari bumi. Karena Tuhan mentakdirkan kita menjadi bagian dari bumi, maka kita harus punya adab, maka kita harus punya sopan santun pada bumi ini. Karena kita adalah bagian dari bumi ini. Jangan pernah di hati kita ada kesombongan diri bahwa kita bisa menaklukkannya, sementara kita masih butuh air untuk diminum. Jangan pernah kita ada kesombongan diri bahwa kita harus menguasainya, sementara matahari setiap hari masih kita butuhkan untuk energi hidup kita. Jangan pernah kita ingin memperbudaknya, sementara kaki kita, bumi kita, tanah kita adalah bagian yang kita pijak. Prinsip-prinsip dasar ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari pelajaran besar, sebuah citra dan sejarah peradaban orang Sunda menyebut buminya sebagai Sunan Ampel. Cerita kepemimpinan orang pasti bercerita Soekarno, bicara tentang Pancasila, bicara tentang ideologi, bicara tentang arah politik, bicara tentang arah kebangsaan. Kenapa? Karena nggak bisa menemukan sosok itu. Tetapi apabila ada sosok yang mampu mewujudkan pikiran dan gagasan dari sosok baru, orang akan bercerita masa lalu, tetapi orang akan mulai bicara masa depan. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan. Saya, Pak Wagub yang saya hormati, saya tidak akan bercerita bahwa kepemimpinan 100 hari ngapain. Kepemimpinan 100 hari itu kan bagaimana kita kontrak dengan media. Kalau kita kontrak dengan media puluhan miliar, maka seluruh media akan menceritakan kepemimpinan 100 hari. Kepemimpinan saya tidak mau diceritakan oleh para pengamat. Saya tidak mau diceritakan oleh para elit. Saya ingin diceritakan oleh rakyat. Yang lahir dari hati, yang lahir dari pikirannya, yang lahir dari apa yang ditemukan dalam dirinya. Apakah rakyat kita walaupun disebut IQ-nya di bawah 76, bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena saya punya tesis. Daerah-daerah yang dianggap intelek, daerah-daerah yang rakyatnya dianggap akademis, selalu gagal memilih pemimpinnya. Boleh buktikan. Daerah yang, desa yang orang pinternya banyak, biasanya pemimpinnya selalu hadir yang pemimpin yang tidak sukses. Kenapa? Karena orang memimpin dengan pikiran, bukan dengan hati. Bagi saya, pilihan yang terbaik dalam hidup bukan pikiran, tetapi hati. Karena hati tidak bisa dibohongi. Inilah atraktif kepemimpinan. Karena atraktif kepemimpinan, maka saya menyampaikan pada semua. Di sini banyak para pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita membangun kerangka berpikir pembangunan hanya didasarkan pada angka-angka yang ada dalam catatan anggaran belanja daerah, sampai kiamat daerah tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena harapan kita hanya pada angka itu. Maka pikiran kita hanya jangkauannya pada angka itu. Tetapi kalau kita mengatakan buku APBD adalah instrumen kecil dari sebuah cita-cita besar tentang peradaban, tentang pembangunan, tentang keinginan, tentang masa depan, maka kita akan meraih sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita. Ketika kita bertemu orang, membawa buku dan mengantarkan sebuah proposal, maka orang itu hanya akan memberi maksimal paling tinggi apa yang ada di proposal itu.
Ketika bertemu dengan orang, kita tidak memiliki harapan apapun kecuali kita ingin bertemu karena rasa rindu dan mencintainya, kita akan mendapatkan segalanya. Maka bangunlah dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkan segalanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak pernah mengakui apapun yang ada dalam diri kita. Maka kenapa saya nggak begitu kagum terhadap tokoh-tokoh ekonomi itu? Kenapa nggak penting bagi saya? Kenapa? Karena negeri ini sudah berulang-ulang saya ngomong, sudah berapa gunung yang hilang, sudah berapa kilometer mil laut yang hilang, sudah berapa miliar kubik pasir yang hilang, sudah berapa ton emas hilang, sudah berapa miliar kubik nikel yang hilang, batu bara yang hilang. Pertanyaannya adalah, apakah negeri ini mampu?